Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Zakaria, NIM 14181133057 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas Cestoda dari film Platyhelminthes. Morfologi Cestoda. Cestoda disebut juga sebagai cacing pita karena bentuknya pipih panjang seperti pita. Cestoda sendiri bersifat parasit karena menyerap sari makanan dari usus halus inangnya. Ikut beberapa ciri-ciri dari Cestoda. 1. Tubuhnya berbentuk pipih dorsoventral. 2. Bentuknya memanjang seperti pita. 3. Tidak mempunyai saluran pembuluh darah. 4. Bersifat hermafrodit. 5. Metabolisme aerob dan anaerob. Dan 6. Tubuhnya terdiri dari skolek, leher atau strobila dan proluktit. Berikutnya saya akan membahas beberapa spesies dari kelas Cestoda. Yang pertama, Pilobothrium squali. Pilobothrium squali dapat mencapai ukuran panjang tubuh maksimum hingga 10 cm. Tubuhnya terdiri atas beberapa proluktit. Pada bagian anterior tubuh terdapat 4 buah vilida dengan pada skolek dan dilengkapi dengan kait-kait. Bentuk skoleksnya seperti daun telinga atau trompet dan memiliki tepi yang tipis serta lentur. Ovarium terdiri dari 2 lobus atau berlobi, serta vitellarianya tersebar di seluruh daerah tepi proluktit dan telurnya berdinding tipis serta tidak mempunyai operkulum. Host definitif parasit ini seperti hiu. Hiu mengeluarkan feses yang berisi telur Pilobothrium sp. Di dalam air, dari telur muncul korasidium yang bisa mengambang yang akan termakan oleh invertebrata seperti krustase. Di dalam organ tubuh krustase atau kopepod sebagai inang perantara pertama, pengembangan menjadi proserkoid terjadi. Ikan teleostei dan cumi-cumi yang menelan invertebrata yang mengandung proserkoid adalah inang perantara kedua. Krustase kecil bertindak sebagai inang perantara pertama dari Pilobothrium squali, sedangkan ikan teleostei dan cumi-cumi bertindak sebagai inang perantara kedua, dan hiu dan burung pemakan ikan bertindak sebagai inang definitifnya. Pilobothrium squali biasanya terdapat pada usus ikan. Selanjutnya saya akan membahas spesies yang kedua, yakni Dipilobothrium latum. Cacing dewasa Dipilobothrium latum dapat mencapai ukuran beberapa meter. Bentuk skoleksnya memanjang dengan ukuran bervariasi antara 2-3 mm dan terdapat protirdia atau celah hisap atau lekuk di bagian dorsal maupun ventral. Tubuhnya terdiri dari proluktit atau segmen yang berjumlah lebih dari 3000 segmen. Tiap segmen atau proluktit memiliki alat kelamin jantan dan betina yang lengkap. Pada waktu masih hidup, warnanya kuning keabu-abuan dan di tengahnya berwarna gelap karena adanya uterus dan telur. Telurnya mempunyai operkulum dan dikeluarkan melalui lubang uterus proluktit grafit yang bentuknya berkelok-kelok seperti bentuk roset. Siklus hidup di Pilobothrium latum yakni telur menetas dalam air, kemudian mengeluarkan larva yang disebut dengan korasidium dan dimakan oleh hospes perantara pertama, yakni kelompok kopepoda seperti Cyclops dan Diatomus. Dalam hospes ini, larva tumbuh menjadi proserkoid. Kemudian Cyclops dimakan hospes perantara kedua yakni ikan salem, dan proserkoid berubah menjadi larva proleserkoid. Bila ikan dimakan hospes definitif, misal manusia, dengan memakan ikan yang tidak dimasak dengan baik, maka sporgonium di rongga usus halus dapat tumbuh menjadi cacing dewasa. Kopepod berperan sebagai inang perantara pertama pada Dipilobothrium latum. Ikan berperan sebagai inang perantara kedua, dan burung pemakan ikan setelah manusia berperan sebagai inang definitif bagi Dipilobothrium latum. Dipilobothrium latum sendiri biasanya dapat ditemukan pada usus ikan maupun usus manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.